Hai Cuan Troopers, ketemu lagi sama saya Daniel Wiguna, Head of Online Trading dari Sukor Sekuritas. Gimana nih kabar trading hari ini? Moga-moga portofolionya pada ijo-ijo semua, karena kita lihat emang IHSG kita hari ini merah ya. Merah banget nggak ya? 0,52. Kalau kemarin sih sempat 1%, ya gitulah ya. 67 kemarin, hari ini ke level 6.600 gitu ya. Mungkin banyak juga rekan-rekan yang melakukan aksi cut loss gitu ya, karena memang kalau kita lihat secara mingguan indeks harga saham gabungan kita itu banyak banget aksi jualnya, tidak hanya oleh investor dalam negeri tetapi juga kita ada capital outflow atau investor asing yang melakukan aksi profit taking juga. Waduh, ini belum apa-apa udah ada yang nulis IHSG OTW ke 6556. Ya, kalau 6556 berarti saatnya serok ya, saatnya serok saham-saham blue chip. Mungkin kalau memang price actionnya sudah sesuai dengan level-level yang teman-teman sudah proyeksikan gitu ya. Tapi moga-moga apapun langkah investasi, langkah trading yang teman-teman ambil itu bisa mempertahankan capital atau dana ya, dan juga mempertahankan posisi portofolio tetap sehat gitu. Karena kalau kita ya namanya juga pasar modal ya, kalau modalnya habis ya udah nggak bisa trading lagi. Nah, jadi moga-moga semua keputusan investasinya itu bisa mengamankan capitalnya dulu gitu. Jadi kalau capitalnya aman, kita masih bisa berinvestasi atau trading gitu ya, trading atau investing di pasar modal. Nah, ngomong-ngomong tentang investasi dan trading, kita lihat emang pergerakan indeks harga saham gabungan kita di secara 5 hari ini. Saya lihat datanya ini per 5 hari. Ini merupakan hari kedua ya, baru hari kedua di tanggal 16 Mei 2023. Itu kemarin sempat kita di 6722, tapi hari ini koreksi tutupnya di 6676. Atau secara mingguan sebenarnya ya, kalau kita lihat ini chartnya dari tanggal 11 Mei, 10-11 Mei, kita udah terkoreksi sudah 1,54%, diikuti juga dengan aksi jual dari para investor asing. Dan juga kalau kita lihat, mungkin teman-teman perhatiin ya, bahwa ada beberapa saham-saham blue chip yang juga ikut dilepaskan oleh banyak investor hari ini. Kalau teman-teman lihat, itu Bank Mandiri hari ini koreksi 5,6%, MDKA Merdeka Copper Gold 5,44%. Ini blue chip semua ya teman-teman. Ada BBCA juga koreksi 5,27%, ASI Astra International 3,48%, dan juga Bank Negara Indonesia koreksi 2,81%. Nah, apakah ini normal? Kalau menurut saya pribadi ini normal, karena memang di bulan Mei biasa orang jualan, namanya juga ya sell in May and go away ya. Tapi jangan terlalu lama go away-nya, sell in May, wait and see, nanti invest lagi gitu ya kalau level-level koreksinya sudah sesuai dengan proyeksi. Nah, untuk membahas level-level koreksi ini, kita akan membahas langsung dengan expertnya. Ini pasti teman-teman Cuan Troopers sudah menunggu-nunggu narasumber kita pada malam hari ini yang sangat expert dan juga seorang profesional trader ya. Jadi nanti saya akan bertanya banyak sekali sama Ci Rita Effendi ya, bertanya tentang arah market ini sebenarnya mau kemana, normal nggak sih koreksi-koreksi sedalam-dalam ini, normal nggak untuk kita serok lagi gitu ya. Jadi bisa menutupi cut loss atau kerugian yang hari-hari kemarin gitu ya. Nah, tapi sebelum saya undang Ci Rita, saya mau informasikan kepada teman-teman Cuan Trooper semua, jangan lupa kalau mau bertanya langsung aja klik di bagian sini ya, kolom question and answer. Jadi nanti kita akan sortir pertanyaan menarik yang akan kita tanyakan langsung ke Ci Rita. Mau nanya emiten juga boleh ya, akan kita bahas tentunya. Mau nanya terkait dengan sentimen juga boleh gitu, karena kemarin kita memang ada sentimen terkait dengan Amerika menaikkan suku bunga. Setelah itu PDB Indonesia ternyata di atas ekspektasi dan neraca dagang kita surplus. Nah, tapi kenapa IHSG-nya minus? Nah, ini yang menjadi menarik untuk kita tanyakan. Langsung aja saya undang ini Ci Rita. Dan juga jangan lupa untuk teman-teman sekali, kita ada fitur trailing stop gitu ya. Aduh, keseringan ngomong spot nih. Teman-teman sekalian itu bisa join lewat eform.sukorsekuritas.com ya. Ci Rita udah saya invite, mohon izin untuk di accept
Coba saya coba. Oke. Oke, udah saya invite. Sisa di approve oleh Cerita dan kita akan go live. Gitu ya. Moga-moga cuan trooper sekalian ini bisa enjoy the market. Memang gini banget ya marketnya ya. Dinaikin dikit, diturunin lebih banyak gitu. Halo, Halo malam kita. malam dan sorry. Tadi Aman. kelihatannya agak sedikit signalnya. Jadi tadi aku Ya, expect mengalami turbulensi ya. iya, seperti Tapi market. jangan Cuman portonya yang dan mengalami turbulensi. iya, cuman Daniel tetap glowing ya. Marketnya mau naik, mau turun. Yang penting kita harus happy, nggak boleh kayak kita tuh nggak boleh stres kalau Bener-bener. stres jadi nggak usah mikir. Bener. Saya nggak mau kalah glowing sama Cirita soalnya. Semoga bisa glowing karena cuan ya, Ci ya. Iya, amin. Pasti cuan dong. Kita kan harus Amin. tetap stay positif gitu. Iya, bener-bener Cirita. Ini supaya bisa hijau-hijau kayak Cirita nih pakai baju Iya, hijau. Ini moga-moga hijau. marketnya juga hijau ya. Iya, Mengikuti warna bajunya. bajunya hijau tapi glowingnya tetap kayak Daniel. Jadi cuannya berasa ya. Amin cuan bareng, amin cuan bareng. Oke, Cirita, welcome back to T-Talks kita. Iya. Saya udah lama banget nggak ngobrol sama Cirita, Bener. sebulan 2 bulan nggak ngobrol, kayaknya udah lama banget. Saya butuh arahan, Ci. Saya juga senang Saya karena tidak mau. kalau ngobrol sama Daniel itu nggak berasa kayak santai tapi deep talk gitu loh. Iya, deep talk ya. Tapi deep talknya ini tentang persahaman, Ci. Iya, benar-benar. Benar pasti deh. Oke, cerita. Saya kangen nanya-nanya tentang sentimen, sentimen dulu nih, Ci, yang apa tuh namanya untuk membuka TikToks kita malam hari ini. Banyak banget teman-teman juga pada nanyain gitu. Iya. Sentimen Indonesia bagus kok gitu. Suku bunga memang naik, Amerika memang kemungkinan bakal resesi akhir Mm, tahun. Tapi kan kita PDB di atas benar, ekspektasi. Habis benar. itu trade balance kita surplus, Ci. tiga koma Iya, delapan kalau nggak salah, mau 4 miliar tuh. iya, Tapi malah market kita minus gitu. iya. Ini ada apa sih sebenarnya? Jangan-jangan gara-gara cerita itu ya TP ya, Ci. Aduh, kita Bercanda, bercanda, Ci, bercanda. iya. Kalau perhatiin deh dan ini market kita ini makanya tadi kita bilang kan judulnya market sideways. Sideways Iya, itu iya, naik iya. turun naik turun. Jadi memang mungkin kalau zaman sebelum COVID itu ada namanya market kangguru. Jadi dia loncat loncat Oh, loncat ingat-ingat. loncat. Ya, jadi kita mesti mungkin lebih strict kali ya untuk cut loss kayak kayak kemarin contohnya ya. Ada saham kayak misalnya MDKA, wah udah oversold banget. Kalau zaman normal itu kan begitu saham oversold, dia rebound. Kalau market sekarang ini begitu dia tembus support penting, ya udah kita mesti relain. Nggak usah ngitung dulu deh lossnya, karena kalau dihitung kita nggak bakal berani cut. Nah, mungkin yang hari ini ada dari memang kita punya neraca perdagangan itu melampaui konsensus. Jadi neraca perdagangan kita itu pas kemarin itu udah berapa kali ya berapa bulan ini kita selalu di atas pertumbuhan di atas ekspektasi. Tapi kalau nggak salah hari ini ada datanya China deh. Datanya China yang keluarnya kurang begitu bagus. Jadi data ekonomi Cina ini tumbuh lebih rendah daripada ekspektasi. Salah satu mungkin yang mengkontribusi market koreksi itu juga. Jadi penjualan retailnya tumbuh tapi masih di bawah konsensus. Dari China ada data yang kurang bikin market happy, jadi mungkin ada profit taking di sana. Dan ditambah hari ini itu ada saham BRIS yang mungkin kita tahu ya dari kemarin tuh Jumat udah rame banget, terus ternyata memang masih beritanya masih kurang menggembirakan. Akhirnya mungkin karena naiknya juga udah lumayan dan kebetulan secara teknikal BRIS itu turun di bawah MA50. Jadi banyak orang yang mungkin secara teknikal antara dia udah untung atau dia memang disiplin cut loss, mereka jualan. Jadi begitu BRIS turun karena BRIS ada di IDX Finance
Dan salah satu juga yang market cap-nya besar ya. Jadi begitu BRIS-nya terkoreksi, BRIS ini berada di posisi kelima dari total market cap di IDX Finance, di mana nomor satu adalah BCA, kedua BRI, ketiga Bank Mandiri, keempat BBNI, dan kelimanya BRIS. Nah, begitu BRIS-nya terkoreksi, membuat kayak market tuh langsung kayak appetite-nya tuh agak Iya, mager iya, gitu iya. ya. Kayak kita mau makan Jiper nih. langsung, Ci. Iya, Iya. nah itu kan satu China, keduanya ada salah satu saham yang terkoreksi, dan Mm-mm. jangan lupa ini Goto ini kemarin masuk ke MSCI, ya kan? Goto ada Oke. flow kurang lebih 7T. Begitu Goto masuk, ada 5 saham yang akan dikurangin untuk menggantikan satu Goto. Kalau kemarin aku dapat tulisan dari salah satu teman, ada 5 saham yang posisinya dikurangin, ya, bobotnya dikurangin, yaitu BCA, BEM BRI, Telkom, Mandiri, Mhm. Astra. Jadi itu bobot 5 dikurangin buat gantiin Goto satu. Nah, ini kan sekali lagi di Oke. sektor IDX Finance. Jadi begitu IDX Finance-nya terkoreksi sebagai the biggest market cap, otomatis IDX kita keseret. Begitu IDX-nya sebenarnya kemarin udah mulai bagus loh, udah kayak mau berbalik gitu, tapi kan hari ini ada beberapa kontribusi berita yang kurang positif jadi terkoreksi. Iya. Tapi kalau kita lihat mungkin dikit lagi ada harapan nih. Sekarang kan berapa closing indeksnya, ada di 6676. 6676, ya betul. Jadi memang kalau kemarin secara bearish skenario berdasarkan teknikal ya, kalau kita misalnya kan kita kan nggak tahu nih, market itu bisa berubah, selalu bisa naik bisa turun. Nah kalau dia lagi karena kemarin bullish skenario-nya nggak jadi karena dia nggak tahan 6705-nya di break ke bawah, berarti kemungkinan ini akan menjadi bearish skenario. Bearish skenario itu Mhm. kalau dia break support 6735, maka IHSG berpotensi membuat head and shoulder pattern targetnya 65. Nah, tapi kemarin-kemarin setiap koreksi dalam 65, 66 biasa udah mulai beli tuh. Nah, biasanya karena kan di marketnya kangguru kayak tadi kita ngomong, Iya. 65 mantul lagi itu dia biasanya. Biasanya ini level-level buy. Nah, aku rasa karena kita udah mau, mungkin banyak orang bilang nih Fed ini berpotensi untuk menahan laju kenaikan suku bunganya. Jadi biasanya kalau Fed-nya nahan, ya rupiahnya atau dolarnya itu nggak akan menguat sekencang sebelumnya. Jadi itu akan potensi akan ada flow masuk. Nah, biasanya sih sekitar 66, 65 udah boleh start akumulasi ya. Kalau Mhm. kecuali 65-nya sampai tembus, nah itu parah sih. Tapi so far aku rasa sih 65 itu menjadi tahanan yang cukup lumayan kuat ya sampai sekarang ya. Jadi kayaknya kalau di sekitar segini mungkin kita lihat lagi besok. Ini kan market minus 35 Mhm. dan tutup di 6676. Kalau besok misalnya masih terkoreksi, jaga aja mungkin 65 atau buy yang ada story-nya atau ada dapat flow. Nih contoh ya, kalau kita lihat nih belakangan ini memang kalau indeks kita ini kan ada 7 sektor infra, yaitu Telkom, ISAT, MTEL yang di dalamnya ada itu ya. Itu belum terlalu menarik, tapi kayaknya untuk Telkom udah turun di bawah 4.000 karena mungkin kena outflow dari asing. Mungkin Mhm. kalau yang berani invest ya, tapi ini kita ngomong investor bukan trader. Jadi investor biasanya sih boleh untuk spekulasi buy dan invest ya. Jadi I think biasanya barang-barang ini ya quite defensif lah. Kemudian ada IDX Basic, di mana IDX Basic tuh ada TPIA dalamnya, ada MDKA, ada MBMA. Tapi yang so far ini masih belum terlalu kuat untuk rebound balik. Walaupun MDKA Mhm. udah bilang nih mau buyback 120 juta lembar saham.
dengan dana sebanyak 600 M. Nah, cuman kemarin kita kena prank lagi nih. Wah, Iya, pokoknya kita dapat ribuan kan. betul. Wah, ini kayaknya kali ini ribuan nih beneran karena kita terlalu banyak berharap nih. Begitu dia nembus 33, kayaknya bener nih, serius nih. Oh ya udah deh beli. Nembus lagi 3340. Serius nih kayaknya kali ini beneran ribuan. Marketnya lemes, MDK langsung lemas, tahu-tahu berbaliknya cepet banget ke bawahnya. Aduh, langsung kita yang lagi bengong masih sibuk kerja tuh, hilang MDKA, ya ampun. Ya udah terpaksa di cut loss lagi. Jadi memang marketnya Iya. confidence-nya very low ya. Jadi kalau marketnya lagi confidence-nya lagi tipis kayak gini emang ada berita. Oh, terus ada lagi Dan yang kemarin yang Mm-mm. ABMM dividennya ternyata Iya. udah digadang-gadang bakalan bagus, keluar nggak sesuai. Wah, langsung appetite market yang paginya lumayan enak, langsung deh kayak turun Mau lagi. Nah, itu muntah. memang iya, emang ini Iya. market lagi cenderung ke bearish sih ya. Iya, Jadi iya. ya kadang-kadang Uh, memang marketnya ya mau nggak mau mesti ditongkrongin sih, kecuali memang invest. Memang udahlah saya mau invest, saya percaya sama fundamental di company, nggak bakalan sampai tutup, dia cuman momentum dia lagi jelek, siklus dia lagi jelek. Nah, itu ya udah boleh ditinggalin. Tapi kalau untuk trader ya udah mesti dijaga banget nih, apalagi kalau dia udah break di tahanan 6705 biasanya banyak gejolak gitu loh. Mungkin ya iya, sebagian iya, kayak iya. gitu nanti kita ulas lagi untuk yang sektor lain ya Dan tuh. Iya, 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 siap. Siap, 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 Ci. Tapi ini saya pengen tanya nih, karena ini kan bulan 5 itu biasa sell in May and go away gitu. Ini beda beda nggak sih dengan tahun-tahun sebelumnya gitu? Sell in May tahun ini, kalau kita bandingin gitu, Ci, ini normal nggak sih geraknya market kayak gini banget nih di tahun 2023 bulan Mei? Iya, aku lagi buka ini. Heeh. Kayaknya market kita ya nggak mesti bulan Mei ini udah selalu banyak Koreksi ya? gejolak ya. Iya, ini waktu bulan kapan ini Iya. kemarin yang Maret aja udah low-nya di berapa ini turunnya 65 Mm-mm. 38. Kemudian waktu di bulan eh, awal Januari itu juga udah nguji 65. Jadi sebenarnya bukan karena Mei-nya, menurut aku memang eh, memang market kita memang sideways, naik turun dia selalu Mm-mm. sekitar 6 69 terus kemarin berapa tuh 69 lebih, selalu ada yang profit taking gitu loh. Dan memang aku Mm-mm. ada klien spesialis beli buy on weakness, kalau sekitar 66 dia mulai nitip sendal, mulai masuk Mm-mm. untuk cap. Kemudian habis itu kalau dia turun lagi dijaga sekitar 65-an. Tapi yang kali ini yang agak unik mungkin untuk banking sektornya, mungkin dia akan biasa kan belinya di bank, karena bank itu kan reboundnya paling cepet. Mm-mm. Terutama kayak saham-saham kayak BCA gitu paling enak kan kalau terkoreksi beli. Nanti begitu koreksi selesai ada good news, itu kan yang paling cepet dibeli sama investor asing, karena asing nggak mau pusing belinya yang mana, beli aja bang udah pasti. Kalau misalnya marketnya ada news ekonomi kita membaik, banknya jalan. Nah itu biasanya itu, cuman kali ini karena seperti kita tadi dengar yang Breeze itu Mm-mm. kan istilahnya dianya kayak di hack gitu ya, mungkin ransomware gitu kan. Nah, apakah itu akan pengaruh ke sektor, maksudnya ke sektor yang sama tapi ke bank lain, kita mesti lihat dulu perkembangannya gitu. Jadi Mm-mm. jangan terlalu mumpung nih turun finance kayak bank-bank gedenya turun kita beli. Aku bilang coba lihat dulu perkembangan berita selanjutnya. Kalau memang udah lebih rendah dan harganya udah terkoreksi nanti baru masuk. Aku bilang untuk saat ini ya kelihatannya confidence market memang sangat rendah. Oleh karena itu kita bisa lihat kenapa? Karena barang-barang yang di eksternal cyclical itu apa ya, kayak
Unilever, ICBP, AMRT, Gudang Garam, Sampurna, Wim Cepin, sampai Java kemarin juga mulai rebound. Padahal Java itu kemarin masih loss ya, akibat dia punya Mm-mm. bahan bakunya kan masih tinggi, dia penjualannya masih kurang begitu bagus, jadi labanya itu terkoreksi dan sama oversupply dari DOC. Tapi karena valuasi udah rendah, terus Mm-mm. kayak mau ngumpet di mana lagi nih, ngumpet di bank kayak banknya lagi kayak gimana ya, kayak terus harganya juga udah deh ngumpet di non cyclical dulu. Makanya kayak kita lihat ya, Gudang Garam, Sampurna, ya Sampurna sih belum dibilang benar-benar rebound banget, tapi kita lihat Gudang Garam tuh naiknya udah lumayan. Kayak Wim juga bagus banget, jadi banyak yang ngumpet di sana. Nah kalau yang coba deh, kayak kita mau masuk di mana, mau sektor IDX Tekno, paling Goto kemarin buka new low kalau nggak salah kan. Beli MTEK sampai aku kemarin sempet beli, aku nggak tahu sih SMA masuk mana. SMA kemarin tuh 173 kayak udah rendah nih, udah oversold. Aku bilang ya udah deh beli, paling kalau nggak bener 160 stop loss. Ternyata nggak kuat juga nih, kagak rebound juga. Mm-mm. Akhirnya Kena prank balik lagi. lagi, ngumpet lagi di IDX non cyclical. Jadi kayak Iya, Indofood aja tadi sempat breakout loh. Jadi kayak kok semuanya betul. pengumpul di sini nih kayaknya. Mungkin ya karena marketnya masih ragu-ragu, walaupun oh ya ada lagi yang lumayan, IDX Property ya kan, kemarin IDX Property Mm-mm. sempat lumayan naik, kayak CTRA, Summarecon, BSDE. Sampai hari ini pun tadi masih lumayan sih. Mungkin karena ekspektasi bahwa suku bunga nantinya akan turun malah. Mm-mm. Jadi mungkin kita Pivot Indonesia ya, Ci. Indonesia mungkin akan ngikut ke US. Kalau US-nya udah stop naikin suku bunga, maka Indonesia next akan mungkin dia akan hold dulu rate-nya. Kemarin tuh sempat ada perkiraan, aku sempat baca dari salah satu ekonom bahwa Bank Indonesia 7-day reverse itu akan bertahan di sekitar 5,5 di bulan Mei ini. Mm-mm. Nah, habis itu mulai turun sekitar Agustus dan September. Nah, itu kalau dia turun, pastinya kalau yang dulu-dulu ya, sektor properti yang dibeli orang. Apalagi properti udah berapa lama nih nggak perform. Nah, itu mungkin Hmm, menjadi consideration orang ya. betul, Jadi betul. untuk ambil properti ya Iya, karena ini memang. ada dapat salam dari Om Ben Aduh, Cici. Om Ben, Katanya Cici jangan lupa Rita ya Sabtu. Jangan minta senyum-senyum, aku oleh-oleh sama habis Daniel. dari Jepang. Oh iya tuh, aku Iya, sama Daniel pasti iya. ketawa-ketawa, bukan senyum-senyum lagi. Iya, pasti ketawa-ketawa, ketawa-ketawain ini ya, habis di prank ya, Ci. Iya, ketawain nasib. Aduh, gila ya. Ketawain nasib. Berkali-kali. Iya, iya. Oke, Cirita, ini kan kita bahas tentang sempat bahas sedikit tadi tentang sektor rotation gitu ya. Bener nggak sih ini lagi ada sektor rotation dari banking ke kemana ya, kayak ke properti ke atau ke consumer yang tadi kayak Cirita bilang, atau mungkin ada sektor lain gitu yang sebenarnya dijadikan sasaran begitu, habis dari bank kita pindah ke sektor mana gitu. Iya, kemarin kalau aku lihat dari rotasi sektor yang weekly ya, karena yang daily kan dia Mm-mm. cenderung agak berubah. Jadi aku sering sekali untuk lihat sektor, aku lihat weekly. Kalau kemarin Mm-mm. weekly, kita lihat tuh yang mau ke arah performing atau ke arah leading itu IDX Industry. IDX Mhm. Industry itu dalamnya ada Astra, UMTR, IMPC, ABMM. Kan kemarin IMPC juga naiknya lumayan tuh, hampir Mhm. 4.000 karena mau memberikan saham bonus. ABMM Iya. juga kemarin sempat naik. Astra aku nggak lihat nih hari ini, kayaknya 63 deh. Astra Mhm. juga lumayan banyak yang suka. Oh, hari ini closing 6275. Cuman kelihatannya Mhm. Astra masih bertahan di sini, kelihatannya masih oke sih. Dan yang mau leading memang ada Jakprop. Nah, Jakprop yang kemarin tuh sempat naik. Nah, tapi yang masih di improving, kita kan kadang lebih suka beli kalau di improving ya. Kalau di improving kan berarti dia belum naik, baru kayak mau manggung gitu. Kalau Mhm. di improving ada Jak Infra nih. Jak Infra ini
dalamnya yang Siap. ada Telkom Indosat XL gitu loh. Nah, Mm-mm. makanya tapi kan kemarin XL-nya udah sempet bagus banget ya. Jadi cuman hari Iya. ini juga keseret profit taking juga, tapi so far kelihatannya secara teknikalnya untuk XL masih nggak jelek kali ya. Coba kita lihat. Hmm. Oh, Oke, XL-nya bener nih. kemarin Bener coba, nih. ya. XL kemarin mencoba nembus di atas MA50, cuman hari ini profit taking, Mm-mm. tapi kelihatannya volumenya nggak terlalu besar deh ya. Ininya untuk ya, koreksinya. Itu nggak kelihatan nih volumenya. Nah, Indosat juga kemarin Heeh. sempat menarik, karena kan dia mau dividen tuh. Terus tapi hari ini juga koreksi lagi, tapi MACD dia jelek sih, kayak mau dead cross gitu. Nah, jadi kalau lihat weekly Hmm. harusnya tuh kayak mau jalan, cuman kayak belum jalan karena leadernya itu Telkom kelihatannya masih kena bantingan daripada outflow-nya MSCI sendiri nih kelihatannya. Jadi ini Hmm. memang ada masih kayak mau improving, mau ke leading, cuman belum. Sama IDX Tech, cuman IDX Tech ini kan memang yang paling gede Goto, dan yang memang ada good news-nya sendiri cuman Goto. Cuman ya setelah rebalancing ini kita nggak tahu. Aku sih prefer nggak ngikut hype orang-orang pada ngumpul di Goto, karena nanti setelah MSCI ya nggak tahu apakah akan ada good news yang lain, karena kelihatannya Mm-mm. banyak sekali orang beli karena spekulasi dia mau masuk ke indeks-indeks gede. Nanti setelah indeks gedenya selesai kadang turun lagi. Nah, pas turun biasanya Goto tuh di bawah 100, biasanya sekitar 90-an itu suka boleh beli tuh. Kadang habis itu dia di atas cepet 115, 100, di atas 115 itu angka-angka profit taking gitu. Jadi ya mungkin sektor Mm-mm. ini yang masih di improving, sedangkan yang di leading itu ya tadi IDX Prop sama IDX Industri. Industri ya yang tadinya ada Oh. Astra itu loh. Cuman ya nggak tahu nih apa akan berubah lagi nih. Cuma kalau kita lihat yang bertahan ya saham-saham yang non cyclical itu, walaupun nih dan Hmm. laporannya rata-rata keluarnya lumayan sih ya, kayak kayak untuk yang sektor rokok ya, pada tumbuh juga, kayak WIM itu mencatat Oh. pertumbuhan penjualan itu sampai naik 54,6%. WIM itu lumayan karena dia mau naik kelas, jadi dia mau naik ke tier 2, jadi bakalan ada pertumbuhan, ada penambahan produksi juga. Jadi mungkin itu yang membuat saham WIM itu dari kemarin kita suka dari berapa ya? 700, 800 ya. Sekarang naik gitu. Mungkin yang beberapa itu, tapi yang kita lihatin nih IDX Energi ya, karena IDX Energi kan Mhm. kemarin banyak. Cuma kalau kita baca berita dari batubara yang kemarin yang China cut produksi, itu belum mampu untuk mengangkat uh, harga coal-nya. Kalau kita lihat coal-nya itu masih merah, masih koreksi terus. Jadi belum ada rebound daripada coal komoditasnya sendiri. Selama komoditasnya belum rebound, saham coal-nya masih susah ya, karena kan apa sih catalyst, Mhm. sedangkan ekspektasi oh ini karena udah turun-turun terus, kemungkinan laporan keuangannya juga jadi akan nggak sebagus, kalau year on year-nya kemungkinan akan di bawah tahun lalu. Jadi itu menjadi faktor yang kurang menarik untuk sektor coal ya, karena akan dari high base sekarang kita turun. Nah, mungkin Mhm. yang lain yang menarik juga yang sektor kayak MAPI, LPPF, LPPF enggak sih, mungkin MAPI ya, karena sebenarnya Iya. MAPI itu kemarin sebenarnya ada berita yang ada salah satu pemegang sahamnya itu ada jual sahamnya itu cukup gede. Jadi harusnya tuh umumnya kan kalau ada placement 48 di mana harga closingnya masih 5 ribuan, biasa suka terjadi profit taking karena harganya kan diskon 5%, tapi ternyata MAPA itu masih ditahan. Mungkin investor barunya ngeliat MAPA itu masih menarik atau gimana, atau karena ada Mhm. katalis mau stock split 1/10 gitu. Jadi kayak mapanya nggak mau terkoreksi, dan otomatis mappingnya kagak ada sentimen negatif. Aku tuh kemarin khawatirnya Mhm. mapanya koreksi, mappingnya keseret
profit taking karena memang mappingnya kemarin sempat naik kemudian turun kan kelihatannya wah ini kayak mau koreksi nih tapi ternyata karena mapanya kagak turun there is no reason untuk si sellernya untuk jualan gitu loh ya ini ada di cyclical jadi si MAPI cyclical mungkin kayak Access juga tuh Desa Daniel kayak suka Iya, Access juga ya biasanya suka ya, iya nih kayak cepetnya suka bagus belanja lagi barang di dia sana, juga suka beli sahamnya juga. Iya, iya. Ini udah bisa dikoleksi nggak sih Aces nih, Ci? ini kalau secara Tuh, teknikal dia bagus tau tutupnya 570 uh, kalau break 565 aja ketahan udah di atas MA20 nih. iya nah ini udah Sorry, sorry. Iya, 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 MA benar-benar. 200 Iya, MA iya, 200 iya, benar. Iya, MA200. ini kalau sampai jalan lumayan loh ininya upside-nya istilah risk and reward-nya lumayan menarik nah kayak tadi kan sebenarnya Iya, dia iya. digebukin juga kan cuma karena nggak sampai di level stop loss 535 aku masih nungguin sambil Mm-mm. berdoa aduh tolong dong untung ada Enggak, Ci. pasukan Ini dari pasukan HK. iya pasukan Ci, ini yang tapi kalau kalau Ace Hardware ini terakhirnya ini Butterfly Doji. Ini kan biasa katanya kalau kayak gini nggak kuat nih atau nggak valid nih menurut cerita nih. Jadi takut uh, juga nih kalau misalnya mau FOMO kan, mau ikut HK gitu kan. Tapi ngeliat kayak gini jadi deg-degan juga. enggak sih kalau aku lihat tadi kalau misalnya nih tadi low-nya berapa Sorry apa ini? Iya. nya berapa ya kalau misalnya dia mau jebol tadi udah dijebolin Oh, ternyata oh, oke. 545 kan. Sedangkan Ah, angka stop ah, loss ah. kita itu di 535. Nah, tadi tadi pagi tuh wah digebuk dimakan. Kelihatan ada demand, kelihatan ada yang beli. Kenapa Mm-mm, bisa mm-mm. SS? Kenapa orang beli? Kelihatan ya orang yang ketinggalan atau fund yang ketinggalan masuk MAPI, dia punya opsi untuk masuk di SS. Kenapa? Karena SS sudah semua bad news udah keluar. Udah kayak Hmm. istilahnya udah abis-abisan nih berita jeleknya walaupun uh, cerita recovery-nya belum terlalu ada tapi ya kita lihat teknikalnya itu udah double bottom jadi double bottom kalau dihitung secara teknikal itu potensinya bisa ke 815 secara teknikal jadi kelihatannya lumayan menarik nih sedangkan resiko kita kalau kita salah beli kita stop loss ya 535 510 lah kali-kali ini bener-bener jalan kayak Mm-mm. MAPI kan juga waktu digebukin kemarin turunnya lumayan tapi habis itu recovery atau reboundnya lumayan walaupun marketnya tuh udah berapa hari turun kan tapi Iya. MAPI ya oke lah ini kelihatannya banyak yang ngumpet di consumer sama retailers ya kayak Mm-mm. tadi mungkin nggak ada opsi yang lebih menarik ya banking kayaknya suram juga nih kalau lihat Mm-mm. story yang BCA sama terakhir Mandiri. ya Heeh. secara teknikal dan secara story atau sentimen lagi kurang begitu menarik mungkin kurang murah kalau turun lagi mungkin kita baru Mm-mm. pikir ya nah Mm-mm. kalau sektor yang tadi yang kayak telko-telkoan aduh telkonya belum selesai juga nih koreksinya jadi kita Mm-mm. mau masuk kemana energi batu bara masih merah-merah terus bumi doang tadi bumi sempat naik 130 lebih tapi bumi itu kalau beli hijau karena batu baranya belum ada sentimen positif biasanya suka merah lagi jadi aku suka beli bumi Mm. kalau digebukin di bawah 120 karena 120 katanya harganya bapak itu Mm-mm. beli katanya Mau bapak saya bos lanjutin, mau mau saya lanjutin nanyanya tapi kayaknya tidak etis. Oke, next. ya jadi karena udah Oke. bapak itu di 120 tapi setiap digebukin turun dalam ada yang satu hari sampai ARB itu kalau nggak salah 107 itu udah ARB waduh aku pikir waduh gawat nih kayaknya bisa dijebol nih kalau ini cepat ternyata sebelum jam 4 tiba-tiba ada yang makan 109 wih 109 hebat juga nih ARB Bener-bener, delapan Ci, bener. tutupnya tahu nggak Aduh, 120 di angka bapak bener-bener.
overshoot dikit. Iya, jadi kayaknya kalau Ini pasti gitu ya yang cut loss yang ke atas gede nangis. dong. Taunya kena prank sama si bapak nih. Oke. Cerita, ini ada banyak pertanyaan di kolom question and answer, tapi sebelum kita jawab satu-satu, ini saya mau info ke Cuan Troopers atau siapapun yang menyaksikan IG Live kita pada malam hari ini, investor dan juga para trader untuk rekamannya nanti akan kita posting tentunya di Instagram Sukor Sekuritas. Dan juga karena kita udah multi platform, nanti juga bisa didengerin atau dinonton via YouTube dan juga bisa didengerin via Spotify gitu ya. Jadi mau dengerin di mana aja bisa deh, nggak cuma lewat di Instagram aja. Sama jangan lupa ya untuk tradingnya nanti yang belum buka akun spot, bukanya di ifom.sukorsekuritas.com. Oke, tadi saya mau bilang sama Cuan Troopers, Ci. Ya. Ini angka viewersnya harus 300 baru kita jawab pertanyaan. Dan ternyata udah 300 Wow. dari tadi. Jadi kita udah harus jawab nih pertanyaan. Oke. Salah satunya dari ini nih, Ci. Ada menarik juga nih. Kita tadi belum sempat bahas sektor yang ini nih kayaknya. Apa? Batu bara dan nikel, apakah masih menarik katanya untuk tahun ini? Karena kan harga acuannya turun Iya. terus tuh, Ci. Batu bara Ya. turun gitu ya, nikel juga ya turun dan sideways. Nah, ini menarik nggak sih untuk kita collect, kan banyak dividen hunter juga gitu kan. Iya, benar. Biasanya nyarinya di batu bara. Iya, jadi kalau untuk batu bara, kalau kita lihat trennya atau kecenderungannya itu berapa berapa lama terakhir liatin deh itu koreksi merah terus. Kelihatannya untuk batu bara karena dividen serinya tuh banyak yang gede-gede kan udah selesai, sisa Adaro. Ya, sedangkan Adaro sendiri coba bertahan tapi kelihatannya nggak kuat juga, jebol juga. Aku bilang sih kalau batu bara untuk kalau nggak ada berita dari China yang bisa merubah tren batu bara yang sekarang udah cenderung turun untuk menjadi balik ke atas, aku bilang sih nggak usah dulu sih kalau untuk coal. Tapi kalau nikel masih ada harapan dari China, tapi mesti tunggu nanti kali setelah ini kan dia baru reopening itu Mhm. biasanya ekonomi mulai jalan. Kalau ekonomi jalan biasanya akan ada kebutuhan-kebutuhan seperti pembangunan untuk bangun rumah, untuk bangun apa, untuk bikin ini biasa nikel. Nah, tapi kita belum dengar di mana hari ini data, sekali lagi data yang dikeluarkan oleh China ini masih kurang begitu bagus ya. Jadi pertumbuhan ekonominya masih rendah. Tapi kalau udah mulai rebound, China membaik, nah biasanya nikel atau metal-metalan itu akan mendapat demand yang cukup besar daripada China. Jadi nikel itu kita masih nunggu perkembangan selanjutnya demand dari regional kita. Jadi selama ini belum menunjukkan kayak good news dari China nih, biasanya kalau China-nya masih kurang bagus, jarang sekali metal itu bisa bisa rebound kencang karena salah satu demand yang paling gede pasti kan dari sana. Nah, jadi kita kalau misalnya udah ada ya tergantung kalau memang invest ya mungkin terpaksa mesti di hold. Tapi kalau misalnya trader itu jaga aja kalau rasanya kayak udah nggak bener kayak kemarin ya Antam kan aku sempat beli tuh tapi ternyata turun malah jebol ke bawah ya udah terpaksa di-cut gitu. Habis kalau nggak di-cut nih barang-barang Betul. komoditi ini biasa liar turunnya lumayan jauh. Kalau nggak cut ya anggap aja lagi short dulu deh barang kita pinjem deh gue short dulu deh nanti cover balik kalau dia ada rebound. Soalnya kalau dia barang-barang komoditi kayak begini turun naiknya lumayan jauh. Jadi aku bilang kalau yang belum invest ya sementara kalau mau main di support resist kalau misalnya mau trading atau pas ada news. Kalau nggak ada news kayak kemarin ada newsnya China tapi ternyata naiknya nggak terlalu kuat. Kemarin aku juga ada masuk Indika. Wah, Indika mau rebound nih. Wah, mantep nih udah mulai ngetes. Kena prank Ternyata nggak lagi kuat juga. jangan-jangan. Nggak kuat ya udah kita mesti ngaku bahwa kita nih salah jadi kita mesti cut. Nanti memang market ya kayak gini.
market kalau ada lagi saat yang siklusnya bagus, kita emang cuannya enak banget. Kita ngikut siapa, kita beli apa, selalu make money. Tapi kalau marketnya lagi tipis kayak sekarang, likuiditas tipis, sentimen positifnya tipis, ya mau gerak gimana juga memang susah ya. Jadi kalau misalnya kita mau komit masuk, kita juga mesti komit untuk jaga trading plan. Kayak tadi, kayak kemarin misalnya, aku lihat SS kan mau koreksi, jadi rekomendasi teknikal itu memang kelihatan udah mau koreksi, jadi kita rekomendasi sell. Nah, kita mau tunggu bawah, tapi ternyata tunggu bawah setiap dia sampai 535 itu mantul. Ada buyer. Oh, kalau kayak gini berarti ada flow masuk ya. Kalau kayak gini ya udah berarti kita mulai cicil masuk lagi, tapi kalau dia break 565 dengan volume besar, berarti kita nambah. Ya Mm-mm. mesti dikawal sama technical deh, walaupun technical nggak usah expert deh, minimal ngerti-ngerti dikit. Dan biasa dari cuan troopers juga sering banget kan di guide gitu, dan aku lihat Mm-mm. rekomendasi juga bagus-bagus kok, apalagi dibantu sama Daniel. Oh, komandannya mantap dah. Thank, thank you Cirita. Ini bahkan ada yang komen, rupanya Cirita bisa di PHP juga sama Aduh, saham. ya marketnya Iya, marketnya gini banget ya Ci ya. iya, kita kita kayaknya aduh udah seneng, udah bagus nih, enak deh besok marketnya positif, Iya. ternyata beritanya ada aja gitu. Oke, ini aku lanjut ya Ci ya ke pertanyaan cuan troopers. Ada yang nanya tentang bumi, bumi udah kita jawab. Jadi nanti jangan Benar. lupa saksikan IG live-nya aja yang akan kita post. Kemudian, nah ini menarik juga nih Ci sebenarnya. Harga emas dunia naik terus tapi Benar, MDKA, BRMS, benar. Antam belum naik-naik. Iya. Katanya ini ada apa sebenarnya Ci? Itu memang menjadi satu yang sebenarnya dari saham emas itu ada beberapa yang cukup bagus ya sebenarnya, kayak BRMS. Dia kan buka dia punya tambang kedua, di mana tambang kedua ini nantinya akan akhir tahun itu akan berjalan full capacity. Jadi berarti kan kalau dia jalan full capacity berarti dia ada penambahan eh, komoditas yang untuk dijual dong. Harusnya kan bagus, tapi memang nggak tahu, marketnya belum ada flow ke sana. Mungkin karena ya itu tadi, orang ngelihatnya wah ini kayaknya belum terlalu bisa, atau asingnya itu belum ada yang masuk. Kalau kita lihat belum ada real asing yang masuk kecuali BlackRock yang memang ngumpulin. BlackRock itu ngumpulin, tapi kan dia long term investor. Sedangkan yang investor lain itu belum terlalu banyak penambahan. Yang ada yang existing yang udah lama ya masuk. Nah, kayak kemarin tuh sebenarnya produksi emas ya BRMS kan naik 92%. Cuman ya memang flow-nya belum ada gitu. Terus kayak MDKA juga kita percaya kan goldnya dia bagus. Terus malah hari ini ada salah satu broker asing juga merekomendasikan buy untuk MDKA. Cuman pas koreksi aku sempat nanya, kamu kan nulis rekomendasi buy, kalau MDKA-nya ARB kayak gini gimana? Ya dia bang sih ya invest ya, tapi kan ARB tadi kan. Terus dia bilang MBMA-nya, katanya MBMA-nya juga menarik. Oh ya, MBMA hari ini juga tadi ada yang ngirim berita MBMA itu sebagai yang baru listing, Macquarie initiate MBMA dengan rating outperform targetnya 1000. UBS initiate MBMA dengan rating 945. Sedangkan MBMA sendiri itu masih berapa nih? Kalau saya 775 ya kayaknya. Jadi nggak tahu nih apakah dengan adanya asing-asing nulis, dia dagang kan pakai reportnya dia ke klien-klien dia, ada nggak asing yang nanti flow masuk, ya kita tunggu aja. Cuman kalau secara teknikal biasanya sekitar 800, kalau udah ada pembalikan arah nih biasanya baru menarik sih MBMA. Cuman mungkin keseret dari MDKA juga ya, jadi MBMA-nya belum bisa bergerak rebound kencang. Kayak kemarin naik 795, turun lagi kayak gitu. Kayaknya memang geraknya itu balik lagi ya, bener-bener ya seperti yang kayak Ci Rita bilang, kangaroo market gitu Iya, ya, naik sedikit nggak boleh lama-lama, dia turun dulu iya, gitu ya.
Iya. Ci, ya. Jadi sebenarnya sebenarnya kalau kita lihat di tengah market sideways kayak gini, probabilitas cuannya akan jauh lebih kecil gitu ya, Ci ya. Tergantung kita Mm-mm. masuknya gimana. Kalau misalnya kita yang kita dibeli di support kayak market biasanya indeks Iya. sekitar segini nih udah boleh masuk, atau kalau mau yang biasanya orang yang lebih konservatif dia tunggu udah ada candle hijau baru masuk nih indeksnya. Tapi kalau misalnya mereka invest nih kan, kalau kita lihat composite index ini udah berapa hari merah, udah 4 hari koreksi nih, belum ada pembalikan arah kan, belum ada satu candle hijau. Biasanya kalau rebound itu udah mulai ada satu Mm-mm. candle hijau, berarti udah mulai ada buyer yang take control baru masuk kan. Ya cuman ya kalau misalnya yang konservatif atau yang trading, tunggu udah ada pola pembalikan arah. Tapi kalau kita lihat MACD-nya si uh, composite, mungkin dikit lagi ini masih merah sih, masih merah tebel. Kalau udah mulai Mm-mm. merahnya udah mulai tipis, udah mulai golden cross baru masuk. Tapi ya memang lebih susah karena kan marketnya Mm-mm. cenderung lagi sekarang istilah lagi jamnya lagi ke bawah kan, kayak sideways Iya. kan naik turun nih, sekarang lagi arah turun. Tapi aku bilang sih Mm-mm. kalau memang kita yakin Fed akan pivot atau Indonesia Mm-mm. akan ngikutin the Fed, nanti akan hold rate dan kemudian cut suku bunga, sebenarnya sih kalau buat investor ini penurunan ini udah boleh dicicil beli loh. Jangan sampai udah Mm-mm. naik, pengen beli deh. Kayaknya ini market mau naik. Iya, 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 Tapi iya, iya, benar. biasanya timbul buyer itu, pengalaman aku, indeksnya udah 68, 69. Terus aku Mm-mm. bilang nih kayaknya dekat-dekat resist nih, biasanya udah mau turun. Nah, sebenarnya Mm-mm. sekarang-sekarang ini eh, cukup menarik, tapi belinya untuk sementara karena banyak beberapa sektor itu banyak berita yang kurang mendukung, istilahnya kan kalau saham naik itu kan harus ada katalis, harus ada sentimen, ya belum ada ya nanti aja gitu. Yang beberapa Mm-mm. yang memang kalau kita lihat cukup kuat ya, kayak kita lihat kayak market berapa hari jebol, MAPI mau naik naik aja, terus Asus hari ini hijau, terus kayak rokok walaupun kena delete kayak si gudang garam kemarin masih mampu hijau loh, jadi kayak mungkin yang kayak gitu-gitu aja sementara muter-muter di sana dulu, kecuali memang technical kalian tuh hebat banget jadi bisa scalping cepet. Mm-mm. Wah itu beda sih. Oke, oke, oke. Tapi ini tadi ada Cuan Troopers juga yang ngingetin disclaimer on ya, Benar. teman-teman, keputusan jual beli ada di tangan teman-teman sekalian gitu Iya. ya. Jadi bijak-bijaklah Mm-mm. mengatur jempolnya, jangan jangan Mm-mm. salah pencet Iya karena benar. nafsu haka dan haki. Iya, biasanya ya ini buy on Oke. support, sell di resist. Cuman kadang-kadang ada berapa yang Mm-mm. tembus, ya berarti kita aman nih, bisa bisa nahan dulu. Mungkin yang per sektor properti juga sih kalau ada koreksi-koreksi karena memang nanti ada potensi suku bunga kita mau diikat, itu mungkin boleh cicil buy on weakness kali ya. Ini kayak CTRA jauh di atas 3 MA. Ini kelihatannya so far so good sih ya, turunnya juga nggak turun jauh walaupun MACD dia kayak mau koreksi. Nah kayak beberapa properti, saham-saham properti itu rata-rata udah di atas 3 MA itu. Cuman secara MACD-nya kayak overbought, jadi kayak mau turun mungkin cicil buy on weakness aja. Cuman kayak tadi aja Hmm. best udah cakep-cakep digebuk lagi. Aduh, Lebih banyak yang ngarah kayak gitu ya, Ci. Ini apakah yang model-model kayak iya. gini selama Q2 gitu, selama Q2 sampai akhir Juni bakal kayak gini, Ci? Eh, Kelihatannya mungkin sampai ada kepastian bahwa oh ya masuk resesi, jadi kita nggak akan naikin suku bunga, udah ada firm statement suku bunga tidak akan naik. Nah mungkin itu akan rebound dulu kali market ya. Akan ada, Mm-mm. karena market itu kan selalu duluan dibanding faktanya. Jadi kayak ekspektasi dulu naik, nanti begitu kenyataan malah udah ya udah gitu.
Jadi belum kejadian, wah bodoh. Nanti kalau kejadian, oh ya udah gitu. Kayak Ya kemarin udah misalnya, pasrah. iya, kayak kemarin kita mau ke acara Sukar Idol, wah ada semangat pas udah ketemu, oh ya Iya, udah, asik udah dapet menangnya, udah dapet iya, finalisnya, kayak gitu. iya, iya. Iya, iya. Oh iya benar nih cerita ngingetin Super Idol. Jangan lupa nih Cuan Troopers ya. Nanti di tanggal 27 kita ada final. Iya, Final Super Idol. Yeay, nanti kita lihat suaranya siapa keren-keren tuh. pemenangnya. Aku Mm-mm. udah tahu Cerita sama nanti kasih kasih special performance dong. oh boleh nyanyi, kalau aku nyanyi langsung ARB deh, Tapi boleh kita nyanyi. butuh, tapi kita tetap butuh guidance-nya Cerita di market nih. Nggak apa-apa deh nggak nyanyi, Ci. Dibisikin aja, kita udah happy banget. Aduh, aku minta dibisikin sama Daniel, kayaknya Daniel lebih jago Ya, deh. jangan, Ci. Jangan. Yang saya bisikin sahamnya ARB, ARB, Iya, Ci. itu rame mantep banget, rame. Kita Tapi udah dikasih 2 hari poin nih banyak ramnya lah. lagi. Iya wajar lah, 2 hari udah RB, tapi wajar wajar lah. Udah naiknya udah tinggi lah. banget kan, Ci. Itu nggak ada saham yang justru kalau dia naik-naik terus kita juga khawatir ya kalau misalnya turun. Cuman memang kita belum bisa baca sih ini mau koreksinya pullbacknya sampai ke berapa ya. Memang udah naik berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5 hari. Ya, Mm, iya, Ci. apa emang Udah ini ya lumayan ya. modalnya udah Siapa keluar. tuh? Siapa tuh yang punya duit sebanyak itu buat HK terus nih 5 hari Aduh, berturut-turut? oh, nggak kuat lah. Serem. Iya, kan mau Oke, ini oke. mau take profit buat liburan. Iya, bener. Nah ini, iya ya bener ya Ci ya. Kamis besok kita libur tuh. Iya, Ada hari kejepit. kejepit. Jadi kan kita mau liburan Mau nih kan. liburan ya. Itu ada Ci, ini ada pertanyaan-pertanyaan nih dari Cuan Troopers menarik. MTech tadi udah kita bahas, iya. MDKA juga udah kita bahas. Mm-mm. Kita pengen bahas BRIS juga ini ada yang nanya, kita udah bahas. Nah, ini ada yang nanya tentang saham IPCC nih, Ci. Oh, Perhatiin nggak, Ci? IPCC. Saham IPCC. IPCC, Impact Pratama Iya, ya. bukan Indonesia Kendaraan Terminal. IPCC kan? Apa Oh, IMPC? IPCC. Oh IPCC. iya ya IPCC. Saya Iya. ingatnya IMPC. IMPC mah Impact Pratama. Iya, IPCC dulu itu aku IPCC. sempat suka karena memang secara valuasi kayaknya dia paling menarik dibanding satu lagi aku lupa deh yang temennya IPCC ada partner temennya yang bisnisnya sejenis cuman beda beda Mm-mm. beda lokasi aja. Jadi IPCC itu kan kemarin sempat naik lumayan sampai terus sekarang stabil kayak ngambil tangga ngambil satu satu harga to stabilize di sini walaupun dia naik banyak dari 600 ya. Dari dia mulai naik tuh dari 500 kemudian naik sampai 655 ketak turun naik lagi. Ini kayak naik turun sih kalau lihat segini sih kelihatannya masih cukup bertahan ya dan dia memang ada berita kalau dia akan jenis mobil KTT ASEAN tuh didistribusiin sama IPCC. Aku juga bingung ya sekarang kok jadi distributor mobil. Terus lah Mm-mm. kemarin target labanya juga not bad. Dia ada tumbuh 20%. Jadi Q1-nya not bad. Memang resultnya lumayan bagus. Jadi kelihatannya orang cenderung akan beli saham yang memang secara fundamental kuat atau secara fundamentalnya bagus. Jadi walaupun Mm-mm. marketnya naik turun, kalau resultnya bagus, banyak kan akan bertahan. Nah, kenapa consumer itu rata-rata outperform sahamnya? Karena resultnya memang Iya. bagus. Nah, sedangkan Mm-mm. kenapa mining itu rata-rata koreksi memang ekspektasi karena penurunan harga komoditas, maka wajar nanti resultnya itu akan terkoreksi dibanding tahun lalu. Itu biasa. Oh, oke, 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 oke. Siap, Ci. Ini kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang tanya tentang ini nih, ASA dan WIRG. Ci Mm-mm. Rita, kayaknya tadi kita belum bahas ya, Oh, ASSA belum, dan WIRG. belum. Heeh. ASA itu memang Antar kemarin itu, tapi aja aku ya sih, ini. ya, Heeh. ya, dia kan memang ada eh, apa sih kayak antar aja yang kemarin itu sempet kayaknya udah kurang menarik makanya sempet turun lumayan banyak kan turunnya lumayan banyak tuh dari berapa 3.000 ya
turun sampai tinggal Mm-mm. 600-an, 700. Nah, ini naiknya juga udah lumayan. Jadi hari ini mulai ada koreksi cukup lumayan. Tapi aku rasa sih koreksi masih wajar sih. Nggak ada yang meng mengindikasikan kelihatannya outflow, memang koreksi aja karena naiknya udah, bayangin aja koreksi naiknya udah berapa, 1 2 3 4 5 6 7 6 hari hijau 5 hari berturut-turut, jadi wajar hari ini ada profit taking. Jadi kalau lihat secara teknikal juga ininya masih oke sih, teknikalnya masih oke, koreksi. Cuma kalau yang belum punya, tunggu aja di bawah support nantinya. Dan kalau kalau ASA itu secara fundamental ada satu broker yang rekomendasi target 1.200. Mungkin tadi udah kena Wow. harga targetnya dia kali ya, jadi profit taking ya. Mm-mm. Iya, iya, betul, betul, Ci. 1.280. Jadi mungkin secara valuasi jadi agak mahal, makanya koreksi. Jadi ya mungkin kalau turun kelihatannya boleh lagi. Tapi sebenarnya ya yang aku lebih tertarik sebenarnya itu Mm-mm. ASLC-nya. Aku lebih tertarik karena penjualan mobil ASH. bekasnya itu naik. Iya, penjualan mobil bekasnya itu naik 172%. Cuma Mm-mm. jeleknya karena ASLC ini anak usahanya ASA, begitu ASA-nya ada yang profit taking, dannya juga ikut koreksi. Padahal ASHC-nya kalau juga, iya. iya, kalau kita baca nih, penjualan mobil bekasnya malah tumbuhnya lumayan kencang loh, 172,3 dibandingkan periode tahun kemarin. Jadi berarti kan ada growth ya. Jadi orang kan lebih suka atau invest ke company yang memang ada pertumbuhan. Nah, kalau ASA ya Hmm, karena ASA koreksi ya ini jadi ikut. Tapi kalau kita lihat dia sempat ARB kan, tapi dimakan iya. gitu. Berarti ya kita lihat lagi lah besok ke harga sahamnya itu, karena nih ada MA 100 ya, ada MA 100 nih ASA yang di harga 100, di harga cepet 103 apa cepet sini 102 ya. Mm-mm. Nah, semoga itu bertahan. Biasa kalau bertahan ada potensi rebound gitu. Oke, 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 oke. Ci, ini di menit-menit terakhir, beneran kalau ngobrol sama Cirita, aku lupa waktu, Ci. Ini udah mau sejam. Iya, Dan ya di ampun. menit-menit terakhir ini, aku pengen minta guidance nih, mewakili Cuan Troopers, minta guidance dari Cirita. Tipsnya apa sih, Ci? Ini kondisi market kayak gini, sampai nanti di penghujung Q2 gitu nih, supaya kita tradingnya bener, terlepas dari prank-prank yang nggak perlu gitu, Ci. Ini gimana nih sebaiknya kita nih Tipsnya tradingnya? mungkin kayak yang sebelumnya kan kita juga udah bahas bahwa mainnya kita kurangin atau tradingnya kita Iya. kurangin. Mungkin yang sebelum itu kan kita bilang tempatkan dananya, kalau kita nggak mau, kalau kita pegang cash kan mungkin kita berasa rugi karena nggak ada pertumbuhan dana kita. Kalau masukin deposito mungkin ada yang kecil. Nah, itu boleh masukin ke Sukor punya reksadana pendapatan tetap, itu kan Reksadana, bunganya oke. lumayan. Nah, kalau misalnya ada yang berani spekulasi, kelihatannya sekarang arah, atau kalau mau lebih yakin, konfirmasi dari Fed udah bilang oke, kita stop atau udah pasti pivot, itu lebih yakin. Biasanya kalau mereka suku bunganya nggak ada kenaikan atau mulai di-cut, biasanya akan ada flow yang keluar dari US akan masuk ke negara yang masih ada pertumbuhannya. Mungkin salah satunya hopefully Indonesia menjadi tujuannya investor tadi ya untuk masuk. Nah, begitu kalau yakin akan ada ke sana, ya kita cicil beli untuk barang-barang yang secara fundamental bagus dan laporan keuangannya terus membukukan ada pertumbuhan, ada perbaikan, ya itu mungkin kita beli. Tapi kalau misalnya kita masih khawatir, masih takut, ya nanti aja tunggu konfirmasi, beli mahal nggak apa-apa, yang penting arahnya naik. Tapi kalau buat yang trading, setiap hari kita mesti trading, kita nggak mungkin nggak trading, ya beli di support, nanti kalau udah dekat resist, mungkin kita mulai kurangin posisi. Terbalikin cash lagi, turun, kita ada dana lagi untuk belanja. Mungkin kira-kira. Dan tentunya selain itu jangan lupa juga untuk tetap pantengin Instagramnya Instagram, Sukor gitu iya ya, Ci ya. benar. Instagram Dani, banyak Instagram tips-tips. Cirita dan Instagram aku. Ya, banyak tips loh itu loh, keren-keren banget sih pokoknya. Dan Thank you, thank iya, you.
tetap jaga risk. Kalau rasanya kayaknya udah nggak bener, ya udahlah cut dulu deh. Kayak emang market sekarang Iya, memang iya, iya, agak iya. susah sih. Mm, Nah, kita mm. coba Jangan bertahan. dipaksain ya. Mm-mm, bener. Bertahan bersama Ci Rita. Dan itu Fortune Trooper dengan Komandan Slim. Siap, 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 Cerita. Terima kasih banyak nih atas waktunya Cerita. Iya, 1 jam benar-benar nggak berasa iya, sama Cerita. Moga-moga Cuan Troopers juga dapat iya. semua informasi-informasi menarik ini. Jangan lupa saksikan ulang via Instagram, YouTube, dan juga via Spotify. Kalau gitu saya ucapin terima kasih banyak sekali lagi Cerita Oke, atas thank you. tipsnya dan insider-insider menarik. Insight kok insider sih? Insight, Aduh, insight. aduh, jangan jangan mikir sell in May, kita harus mikir yang positif Iya deh, nanti benar. apa yang positif. Amin. Iya. Amin, 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 amin. Thank you, Cirita. Oke, Kalau gitu saya thank you Daniel banget Guna untuk pamit undur Daniel. diri. Sampai jumpa, Ya, sampai jumpa. Cirita. Sehat-sehat ya. Cuan terus Sehat ya. selalu. Thank you semua. Thank you, bye. Bye-bye.